saudara-saudara sekalian, kali ini saya mau mencoba mengungkap misteri pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, seperti yang dicatat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17, yang berbunyi, "Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Dalam kitab Kejadian, menuturkan bahwa Tuhan menumbuhkan berbagai pohon di dalam Taman Eden, seperti yang dicatat di dalam pasal 2 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di antara sekian banyak pepohonan itu, ada dua pohon yang penuh misteri, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kali ini saya mau fokus untuk mengungkap misteri tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena gara-gara makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, manusia mengalami penderitaan di dalam hidup, bahkan berujung pada kematian. Tentang pohon ini banyak spekulasi yang muncul. Ada yang bilang pohon itu adalah pohon apel, karena ini didasarkan pada kemiripan bunyi dalam bahasa Latin, antara lain malus yang artinya jahat dan malum artinya apel. Ada juga yang bilang pohon itu adalah pohon madu, karena dalam bahasa Ibrani pohon madu bisa diartikan lain sebagai pohon kehancuran atau kerusakan. Dan usulan yang paling populer di kalangan orang Yahudi, mereka bilang adalah itu pohon ara. Usulan ini didasarkan pada kemiripan bahasa Latin, yaitu pekare, yang artinya berdosa, dengan kata Ibrani pak, yang artinya buah ara yang belum masak. Alasan lain yang menguatkan pandangan ini adalah catatan Alkitab bahwa mereka segera menutupi ketelanjangan mereka dengan daun ara, seperti di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Namun ada juga yang mengartikan dalam arti kiasan atau figuratif. Pandangan ini mengatakan bahwa buah tidak harus berarti buah secara harafiah. Alkitab seringkali menggunakan kata buah dalam pengertian yang lain dan menjelaskan paling singkat tentang makna kata buah dalam arti kiasan adalah hasil. Pandangan kiasan yang pertama mengaitkan pengetahuan ini dengan kesadaran seksual. Beberapa alasan yang diyakini sebagai dukungan bagi pandangan ini antara lain respon spontan manusia setelah kejatuhan manusia dalam dosa adalah kesadaran mereka bahwa mereka sedang telanjang. Namun ada keberatan terhadap pandangan ini, seperti di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-22, di mana Allah mengatakan bahwa setelah memakan buah pohon tersebut, manusia mempunyai pengetahuan seperti Allah. Seandainya pengetahuan ini berkaitan dengan kemampuan seksual, maka hal ini jelas berkontradiksi dengan ajaran Alkitab. Karena jika pengetahuan ini memang berkaitan dengan aktivitas seksual manusia, mengapa Allah mencegahnya di dalam pasal 2 ayat yang ke-17? Bukankah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka menjadi satu tubuh di dalam pasal 2 ayat yang ke-24 dan menghasilkan banyak keturunan sehingga mereka bisa memenuhi dan menguasai bumi? Pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-28. Bukankah sebelumnya manusia juga sudah sama-sama telanjang di dalam pasal 2 ayat yang ke-25? Pandangan kiasan yang kedua mencoba melihat pengetahuan ini sebagai kesadaran moral. Dukungan utama bagi pandangan ini berkaitan dengan penggunaan frase mengetahui yang baik dan yang jahat di bagian Alkitab yang lain.
Pandangan ini juga tidak luput dari kesalahan serius. Teori tersebut tidak bisa menjelaskan makna mengetahui yang baik dan yang jahat. Kelemahan lain adalah berkaitan dengan konteks kejadian pasal 2 sampai pasal yang ketiga. Seandainya kemampuan ini adalah kemampuan moral, mengapa Allah mencegah sesuatu yang positif seperti itu di dalam pasal 2 ayat yang ke-17? Selain itu, tidak ada bukti bahwa Adam dan Hawa sebelum kejatuhan ke dalam dosa tidak memiliki kemampuan moral seperti ini. Berdasarkan perintah dan larangan di dalam pasal 2 ayat 15 sampai 17 tersirat bahwa manusia dalam taraf tertentu sudah mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat secara moral. Pandangan kiasan yang ketiga menganggap ungkapan mengetahui yang baik dan jahat sebagai sebuah gaya bahasa merisme yang mencakup segala sesuatu. Dengan demikian, pengetahuan ini menjadikan manusia maha tahu. Dukungan untuk dugaan ini ditarik dari keterangan Alkitab bahwa mengetahui yang baik dan jahat ini identik dengan menjadi sama seperti Allah di dalam pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-22. Pandangan ini tidak sesuai dengan teks-teks lain. Karena seandainya Adam bisa menjadi maha tahu, maka telah terjadi perubahan hakikat dari manusia yang terbatas menjadi Allah yang maha tahu. Konsep ini jelas bertabrakan dengan konsep seluruh Alkitab. Nah, saya sendiri berpandangan bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu bukan sekedar kiasan atau figuratif, tetapi benar-benar salah satu pohon yang ada di Taman Eden pada saat itu, seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Mungkin pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu sudah tidak ada lagi, atau bisa jadi suatu jenis pohon biasa yang sampai sekarang masih kita temui. Allah menempatkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu di Taman Eden untuk memberi Adam dan Hawa sebuah pilihan taat kepada Tuhan atau tidak. Adam dan Hawa bebas menggunakan free will-nya, melakukan apa yang mereka inginkan, kecuali makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Jika Tuhan tidak memberi mereka pilihan, pada dasarnya mereka adalah robot yang hanya melakukan apa yang diprogramkan oleh Allah. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas, yang dapat mengambil keputusan dan dapat memilih yang baik dan jahat, agar supaya Adam dan Hawa benar-benar bebas. Mereka harus memiliki sebuah pilihan. Demikianlah penjelasan tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang penuh misteri ini. Semoga kebenaran yang samar-samar semakin menjadi terang benderang. Tuhan memberkati.